wa bihi nasta'in wa ala umri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita kesempatan untuk bertemu lagi dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, ampunan, dan pahala yang berlipat gandakan. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah, zaman kebodohan, menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Perkenalkan, nama saya Musyidatun Nafi Al-Humairah dari kelas 8B MTS Mat Islami. Saya senang sekali karena bisa berbagi sedikit pengingat di bulan yang spesial ini. Semoga apa yang saya sampaikan bukan hanya menjadi tontonan di YouTube, melainkan menjadi pengingat dan penyemangat bagi kita semua agar bulan Ramadan tahun ini tidak hanya lewat begitu saja. Teman-temanku, pernahkah kita merasa hidup ini penuh dengan masalah? Tugas sekolah menumpuk, nilai ujian tidak sesuai dengan harapan, ada masalah dengan teman, atau mungkin ada keributan di rumah. Rasanya cobaan itu datang silih berganti. Kita harus menyadari satu hakikat, hidup di dunia adalah rangkaian ujian. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kita dalam firman-Nya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Ayat ini menegaskan bahwa cobaan itu pasti datang, bukan mungkin. Maka modal utama kita untuk menghadapinya bukan hanya dengan kekuatan fisik maupun harta, melainkan kesabaran. Sabar adalah kunci untuk menghadapi masalah sehari-hari. Kesabaran bukanlah sikap pasif, bukan berarti diam tanpa berbuat apa-apa. Sabar adalah kekuatan untuk menahan diri agar tetap berada di jalan Allah, tidak mengeluh berlebih, dan terus berusaha mencari solusi. Mari kita lihat bagaimana sabar menjadi kunci dalam ujian sehari-hari. 1. Ujian di sekolah. Ketika kita mendapat nilai buruk, kita pasti akan merasa kecewa. Orang yang tidak sabar mungkin akan marah, menyalahkan guru, atau bahkan mencontoh di ujian berikutnya. Namun, orang yang sabar pasti akan berkata, ini ujian dari Allah, aku terima nilainya, aku harus introspeksi dan aku harus belajar lebih giat lagi. Kesabaran mendorong kita untuk selalu berdisiplin dan tidak putus asa. 2. Ujian di rumah atau sosial. Ketika kita sedang menghadapi masalah dengan saudara, orang tua, atau bahkan teman, kita seringkali merasa terpancing emosi. Orang yang sabar mampu mengendalikan amarahnya. Mereka tidak langsung membalas cacian dengan cacian. Mereka memilih untuk diam sejenak lalu mendinginkan kepala dan mencari cara terbaik untuk menyelesaikan masalah tanpa harus merusak tali silaturahmi. Ingatlah pesan Nabi SAW, tidak ada pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kita harus yakin bahwa Allah tidak akan memberikan cobaan di luar batas kemampuan kita. Dan yang terpenting, di balik cobaan pasti ada hikmah yang besar. Tujuan Allah memberikan ujian bukan untuk menyiksa, tetapi untuk meningkatkan kualitas keimanan kita. Ujian kegagalan membuat kita menjadi lebih kuat dan juga rendah hati. Ujian kesendirian membuat kita menjadi lebih dekat dengan Allah. Ujian kesukaran hidup membuat kita menjadi lebih mensyukuri nikmat sekecil apapun. Mari kita teguhkan hati. Apapun cobaan yang kita hadapi, kembalikanlah semua kepada Allah. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Karena janji Allah kepada orang yang sabar sungguh luar biasa, yaitu kabar gembira dan juga pahala tanpa batas. Teman-temanku, inilah sedikit yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan mengamalkannya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.